Halo, nama saya Yohana Simpliani Jakal, mahasiswa Stikes Maranatha Kupang, jurusan S1 Keperawatan Program Alih Jenjang. Video ini dibuat sebagai bahan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah korupsi. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui apa itu korupsi dan mari kita bersama-sama memerangi korupsi dengan cara mencegah korupsi dari dalam diri kita masing-masing. Apa itu korupsi? Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak, bersifat amoral, baik itu menyangkut jabatan instansi atau pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan menempatkan keluarga dalam golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Lalu, apa saja dampak korupsi itu? Yang pertama, dampak ekonomi. Contohnya, menyebabkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan juga investasi. Yang kedua, meningkatkan hutang negara. Yang kedua adalah dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Misalnya mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatkannya angka kriminalitas, dan solidaritas sosial yang semakin langka dalam demoralisasi. Yang ketiga, runtuhnya otoritas pemerintah. Misalnya matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, birokrasi yang tidak efisien. Dampak yang keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi, seperti munculnya kepemimpinan yang korupsi, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, dan hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Dampak korupsi yang kelima adalah dampak terhadap penegakan hukum, di mana fungsi pemerintahan menjadi mandul. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dampak berikutnya, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, di mana terjadinya lemahnya garis batas negara dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dampak yang terakhir, dampak kerusakan terhadap lingkungan, di mana terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Lalu apa saja bentuk-bentuk korupsi itu? Yaitu korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara, korupsi terkait dengan suap menyuap, korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan, korupsi terkait dengan perbuatan dalam pemerasan, korupsi terkait dengan perbuatan curang, korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan korupsi terkait dengan gratifikasi. Apakah korupsi itu merupakan suatu budaya? Jawabannya tentu tidak. Kitalah yang telah menjadikannya sebagai budaya. Sadar atau tidak sadar, kita banyak sekali melakukan bentuk-bentuk korupsi yang sering kita lakukan mulai dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja faktor-faktor penyebab tindakan korupsi? Yang pertama, iman yang tidak kuat. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Yang keempat, desakan kebutuhan ekonomi. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Mari kita wujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Tetapi ternyata kita juga sering melakukan korupsi. Contohnya datang terlambat, itu termasuk korupsi waktu. Kemudian kita menyogok atau meminta seseorang untuk memilih kita, tapi dengan cara ada imbalan uang atau traktiran. Itu termasuk penyuapan dan itu bentuk korupsi juga. Yang berikutnya, tidur saat jam pelajaran di kelas atau saat harusnya kita bekerja. Itu juga merupakan tindak korupsi. Nah, teman-teman, mari kita mencegah korupsi. Ayo kita stop korupsi mulai dari hal-hal kecil. Mari kita selalu disiplin, bertanggung jawab, jujur, belajar menghargai dan tertib. Dengan demikian, korupsi bisa dicegah. Terima kasih teman-teman.